Kayaknya sudah kelihatan ya. Sudah, Prof. Baik, kita ya. Hari ini kita akan bicarakan tentang manajemen bisnis ayam broiler gitu ya. Nah, kenapa kok yang kita bahas adalah ayam broiler gitu ya? Karena jadi dibanding dengan ayam petelur ya, ayam broiler ini populasinya di Indonesia ini mayoritas ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan dari tahun ini selalu mengalami peningkatan ya. Puncaknya ya, jadi peningkatan yang luar biasa adalah dari 2015 ke 2017. Nah, ini data yang sebenarnya itu sampai tahun 2021 ya, tapi karena ini yang saya dapatkan dari data BPS gitu ya. Nah, kemudian dari sumber lainnya ya, ini tentang produksi daging ayam ras ya. Di tahun 2019 ini pernah mengalami penurunan karena ini kan berkaitan dengan persepsi COVID waktu itu ya, jadi banyak yang misalnya itu istirahat gitu ya. Tapi kemudian tahun 2002 sudah mengalami peningkatan ya. Nah, kalau dilihat dari provinsi gitu ya, maka yang paling banyak populasi ayam berdaging ya, atau daging ayam broiler ya, paling banyak adalah Jawa Barat ya, diikuti Jawa Barat, yang lain-lain. Nah, bagaimana dengan peluangnya? Jadi tahun 2024 ini populasi ayam broiler itu sudah mencapai 3,15 miliar gitu ya. 3,15 miliar. Dan kalau dibanding dengan populasi yang lain, maka ayam broiler ini menempati persentase 83,35%. Ini data dari ya, statistik ya. Nah, itu tadi adalah populasinya ya. Bagaimana dengan peningkatan dagingnya ya. Jadi tahun 2023 itu sudah 3,4 juta ton gitu ya, 4 juta ton. Tetapi ini data sementara yang saya dapatkan dari BPS ya. Jadi BPS pun datanya tidak langsung full gitu ya, masih berupa data sementara. Sedangkan konsumsinya itu hanya 3,5 saja. Artinya di sini ada overproduksi gitu ya. Ada overproduksi. Overproduksi itu gimana gitu ya. Maka itulah yang kemudian kenapa kok harga daging ayam itu mengalami fluktuasi, karena ada kelebihan produksi ya. Jadi produksi dengan permintaan itu lebih banyak produksi ya. Jadi ada surplus dari tahun 2023 itu 12,5% ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa populasi manusia itu kan semakin meningkat dan kelas itu juga meningkat. Nah, kita belum tahu ke depannya ya, karena kan beberapa tahun ini Indonesia akan mengalami devaluasi ya.
Apa itu devaluasi? Devaluasi itu adalah kemampuan orang, ya, kemampuan masyarakat untuk membeli itu mengalami penurunan, gitu ya. Nah, bagaimana ini? Apakah itu nanti juga berimbas kepada peternakan ayam, gitu ya? Nah, itu yang perlu dikaji, gitu ya. Tetapi yang apa namanya ini juga yang perlu menjadi pertimbangan, apakah peternakan ayam itu masih akan berlanjut atau tidak, adalah daging ayam itu adalah pilihan yang paling murah dibanding dengan daging kambing, domba dan sebagainya. Jadi ya boleh dikatakan daging itu adalah pilihan masyarakat, kebanyakan masyarakat, gitu ya. Apalagi telur, gitu ya, itu kan yang paling terjangkau, gitu ya. Mungkin apa namanya, harga telur itu kan jadinya murah, gitu ya. Kalau kita beli apa namanya makan, gitu ya, di warung-warung, gitu ya, itu sudah biasa, itu ya, jadi ayam kemudian telur itu kan pilihan yang apa di mana-mana ada, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ini tahun berapa ini nggak kelihatan, ya. Jadi boleh dikatakan dari tahun ke tahun antara supply dan demand, ya. Supply-nya ini lebih tinggi daripada demand-nya, gitu ya. Jadi overproduksi. Nah, ada harapan, yaitu kita bisa mengekspor, gitu ya. Nah, jadi tahun 2014 kita ekspornya 17.000 ton, gitu ya. Tahun 2015 mulai penurunan, tapi kemudian ada peningkatan, ya, ada fluktuasi. Sejak 2018, gitu ya, kita ekspor itu terus meningkat, gitu ya. Nah, cuma yang namanya apa namanya bernegara, itu ya, kalau kita mengekspor maka kita juga harus mengimpor, gitu ya. Nah, sehingga ada volume impor juga, gitu ya. Nah, tetapi apa namanya kita bisa melihat di sini bahwa volume ekspornya jauh lebih tinggi dibanding volume impornya. Artinya ini adalah sebuah solusi, gitu ya. Ketika overproduksi, gitu ya, maka kita bisa ekspor, gitu ya. Nah, apa namanya keuntungan dan kerugian dari peternakan broiler, gitu ya. Yang pertama adalah periode panen itu relatif singkat, gitu ya. Ini 30 sampai 35 hari. Kecuali mungkin ada permintaan tertentu, misalnya untuk ayam-ayam yang McD atau KFC, gitu ya, di mana dia ini membutuhkan ayam yang lebih besar, gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu yang agak panjang, gitu ya. Nah, karena waktu yang begitu singkat, maka dari segi bisnis, gitu ya, maka perputaran uang itu cepat, gitu ya. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah kelihatan, gitu ya, untung, tetapi juga mungkin juga kerugian juga, gitu ya, yang cukup besar. Nah, potensi apakah untung atau rugi itu tergantung dari yang pertama adalah skala usaha. Jadi kalau skala usahanya besar, gitu ya, tentu potensi untuk mendapatkan keuntungan juga besar. Tetapi sekaligus potensi kerugian juga besar, ya. Yang kedua adalah harga jual. Jadi ada momen-momen tertentu di mana harga daging ayam itu tinggi, gitu ya. Nah, biasanya ini yang dikejar, gitu ya. Jadi peternak mungkin, gitu ya,
ketika diperkirakan kontennya itu bertepatan dengan harga jual yang tinggi, maka dia bisa meningkatkan skala usahanya. Jadi itu adalah intensi produksi gitu ya. Dari kita hitung dari FCF, dari indeks performance gitu ya, maka kita main di sini gitu ya. Kita main di sini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan angka FCR yang rendah atau angka IP yang tinggi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita apa namanya mainkan gitu ya di sini. Oke gitu ya. Nah, tantangannya adalah pesannya yang ketat gitu ya di industri peternakan. Yang kedua adalah adanya fluktuasi harga pakan, harga dioksin gitu ya, serta harga panen gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah risiko penyakit dan kematian. Nah, yang keempat ini yang mungkin bagi peternak itu adalah suatu apa namanya tantangan yang merugikan lah bagi peternak gitu ya. Jadi dulu sebelum tahun 2009 itu pemerintah memberikan suatu peraturan bahwa peternak besar atau perusahaan gitu ya, pemilik hatchery itu tidak boleh membesarkan ayam. Artinya hatchery hanya boleh menjual DOC, tidak boleh ikut membesarkan. Nah, tetapi sejak 2009 jadi pemerintah membebaskan sehingga ya namanya pemilik hatchery enak saja dia mau membesarkan ayamnya atau mau kapasitas berapapun, wong dia punya modal besar gitu ya, maka dia bisa memproduksi ayam besar-besaran gitu ya, pakannya juga mereka bikin gitu ya. Nah, kebebasan itu kemudian disalahgunakan ya, dengan cara terkadang ada perusahaan itu yang mewajibkan peternak, kalau peternak itu membeli DOC maka dia juga wajib membeli pakan, bahkan juga mungkin wajib membeli vaksin maupun obat-obatan ya. Nah, ini yang kemudian menghambat perkembangan dari peternak ya, maka peternak mandiri itu kemudian tertekan ya. Oke ya, kita bisa melihat. Jadi dulu sebelum tahun 2009 itu dari peternak yang kemudian mengalami bahkan tahun 2004 ya, 2006 lagi gitu ya. Nah, 2007 nanti agak turun gitu ya. Tetapi sejak diundangkan itu tadi, biasanya kan pemerintah itu ini sebelum undang-undang itu dilakukan biasanya kan sudah ada keputusan ya. Ya, ada keputusan itu maka apa namanya perusahaan itu sudah mulai gitu ya melakukan pemeliharaan itu ya, sehingga banyak peternak yang rugi ya, banyak peternak yang itu terjadi penurunan ya. Nah, penurunan yang luar biasa ada tahun 2008 atau bahkan mungkin ya jadi ada mengalami penurunan jumlah peternak atau pembudidaya ya. Nah, ini ya tahun 2021 ini sudah tinggi ya. Nah, kemudian ini mungkin akan karena efek COVID itu ataukah karena yaitu tadi apa namanya usaha yang semakin menurun keuntungannya. Tetapi kemudian ada pola yang berbeda, yaitu dengan adanya penyerapan gitu ya.
Nah, adanya kemitraan ini mulai kemudian melanjutkan kembali minat dari peternak ya untuk memelihara ayam broiler gitu ya, karena ada jaminan dari perusahaan gitu ya, yaitu mereka jadi peternak hanya membuat kandang gitu ya, kemudian nanti akan dipasok oleh pabrik gitu ya, berupa DOC, kemudian pakan, kemudian apa namanya obat-obatan, dan ada jaminan bahwa nantinya ayam itu akan dibeli ya, oleh perusahaan dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga peternak sudah nggak perlu khawatir misalnya kedepannya ini ketika dijual itu harganya berapa, itu peternak sudah nggak mikir karena sudah dipatok dari awal gitu ya. Nah, maka mulai ada suatu kesempatan setelah peternak, ada kepastian di situ ya. Ini ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, tahun 2019 ini harga itu di kisaran itu per kilo ya. Biasanya pada bulan-bulan tertentu ini akan naik ya, misalnya pada bulan Ramadan atau Januari, jadi itu biasanya ya. Nah, tetapi setelah itu turun lagi gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari BTP-nya antara peternak dengan kandang open house dengan closed house itu berbeda untuk BEP-nya. Untuk closed house memang dia lebih tinggi gitu ya, tetapi gitu ya, ini diimbangi oleh kapasitas yang lebih tinggi gitu ya. Jadi untuk mendapatkan apa namanya angka BEP-nya itu lebih tinggi gitu ya. Tetapi karena kapasitasnya lebih besar gitu ya, maka tetap saja keuntungannya itu lebih besar daripada open house gitu ya. Demikian juga gitu ya, ini ya, jadi kalau dilihat di sini harga ayam itu ya pada bulan Januari ya, bahkan hingga Oktober itu terjadi fluktuasi seperti ini. Sedangkan harga pakan itu relatif sama itu ya, stabil ya, tetapi harga dagingnya itu ya ada fluktuasi juga ya. Jadi ketika harga itu turun, harga ayam juga turun gitu ya. Nah, tahun 2020 ini ya, jadi ini kan awal-awal apa namanya COVID gitu ya. Ini harga ayam juga turun gitu ya. Nah, kemudian di akhir 2020 ketika COVID sudah hampir selesai gitu ya, ini sudah mulai naik lagi ya. Tetap ini ya, jadi intinya juga ada suatu perubahan ya. Ini ya, jadi ini tahun 2020 awal ya, ini harga turun gitu ya, tapi kemudian pada bulan Juli sudah naik gitu ya, meskipun kemudian akhir tahun ini mengalami penurunan lagi gitu ya. Nah, tahun 2021 ini ya, jadi ini BEP-nya itu bisa berubah juga gitu ya, tergantung dari harga DOC, harga pakan gitu ya. Nah, mungkin juga tergantung juga dari biaya tetap, biaya terutama biaya variabel tentunya gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa harga ayam itu terus berfluktuasi ya. Ini ya, tahun 2022 itu ya, ternyata ini produk itu semakin mahal ya untuk mendapatkan BEP-nya gitu ya. Tetapi juga kita bisa menjual ayam dengan harga yang sangat tinggi, bisa sampai 30.000 ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari BEP ini semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Nah,
ini yang kemudian apa namanya mungkin kemudian bisa menjadi ini ya pertimbangan bagi peternak itu ya. Kalau dilihat dari tahun-tahun itu sebenarnya harga ayam itu semakin tinggi. Tetapi juga ini ya kalau harga kita perlu itu sedikit ya terpaksa ini adalah sedikit terbanan ya fluktuasi gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa usaha ayam broiler itu sangat fluktuatif gitu ya harganya. Dan boleh dikatakan cenderung rugi gitu ya, cenderung rugi. Nah ini terjadi fluktuasinya itu yaitu karena ada permintaan orang gitu ya pada bulan tertentu gitu ya banyak permintaan itu banyak. Kalau banyak berarti kan harga bisa naik gitu ya. Yang kedua adalah harga pakan ini yang cenderung selalu naik ya. Ketika adanya penyakit gitu ya maka kita perlu gitu ya apa namanya kalau kepingin untung mungkin kita harus melihat ini ya permintaan dan penawaran itu. Tetapi kalau menggunakan kemitraan mungkin sudah tidak dia katakan sudah dipatok harganya ya. Kemudian mungkin yang tidak bisa diprediksi adalah bencana alam ya. Ya ini yang kelima ini kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi semoga lah gitu ya pemerintah itu peduli gitu ya terhadap nasib peternak gitu ya supaya ada perbaikan diberikan aturan ya jangan penurunan gitu ya ada aturan tapi malah merugikan itu yang ini ya merugikan peternak itu. Nah jadi bagaimana ini prospeknya untuk peternak ayam broiler gitu ya supaya tidak rugi gitu ya. Maka jangan menjadi peternak mandiri. Maksudnya itu adalah jangan kita kemudian apa namanya DOC beli sendiri, pakan beli sendiri, kandang bikin sendiri gitu ya, mandiri gitu. Nanti waktunya panen dijual sendiri gitu ya. Jangan gitu ya. Kecuali gitu ya. Kecuali kalau kita bisa memasarkan gitu ya, memasarkan ayamnya. Apakah dalam bentuk hidup ataukah gitu ya, terutama adalah dalam bentuk produk gitu ya. Baik itu berupa daging segar gitu ya, atau sudah berupa produk olahan, terutama produk olahan. Nah itu bisa terjadi kalau misalnya kita bisa bermitra dengan badan-badan tertentu, misalnya pondok pesantren yang biasanya butuh apa namanya pasokan telur, pasokan daging terutama itu ya kalau yang broiler. Atau misalnya kita punya semacam freezer yang besar ya. Nah freezer yang besar itu kalau kita nggak punya sebenarnya bisa juga dengan sewa ya. Sewa ke perusahaan apa namanya untuk menyimpan daging dan ayam gitu ya. Kemudian kita bisa pasarkan itu secara berkala. Karena kan nggak mungkin misalnya itu ya kita punya 10.000 ekor misalnya paling sedikit itu ya. Kemudian kita sembelih pada hari yang sama dipasarkan pada hari yang sama tentu nggak mungkin gitu ya. Maka sarannya adalah kalau seperti itu dipotong pada hari yang sama maka kita perlu simpan
kita perlu filter itu ya, baru kemudian kita pasarkan secara berkala gitu ya. Nah, kalau kita bisa memasarkan itu ya, maka insya Allah gitu ya, keuntungan akan jauh lebih besar. Kenapa? Ya, jadi kalau kita bisa menjual sendiri dagingnya gitu ya, apalagi kemudian kita bisa membuat pakannya sendiri, wah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena boleh dikatakan pengeluaran terbesar itu adalah dari pakan. Maka kalau kita bisa menghemat harga pakan, ya, maka keuntungannya akan luar biasa. Ya. Kita harus menjadi keterangan mandiri kalau kita seperti itu, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa, maka sebaiknya ikut pola kemitraan. Nah, ketika ikut pola kemitraan, maka dipelajari kontraknya. Gitu ya. Nah, kita juga bisa tanya gitu ya, kepada peternak lain yang sudah pengalaman ikut kemitraan. Perusahaan ini bagaimana aturnya, perusahaan ini bagaimana gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan gitu ya, mitra yang baik, yang menguntungkan buat kita gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita punya modal yang besar, itu maka kita bikin bisnis yang terintegrasi gitu ya. Jadi misalnya membuat rumah potong ayam gitu ya. Di samping itu juga membuat olahan daging ayam, baik itu berupa chicken, berupa bakso, tempura dan sebagainya, maka kita bisa menjual itu ya. Apalagi kalau kemudian kita bisa dikatakan sendiri, maka kita bisa beternak mandiri ya. Nah, mandiri kita pelihara ayamnya, nanti hasilnya itu kemudian kita potong di potong sendiri gitu ya. Kemudian dagingnya kita olah gitu ya. Apakah kita jual dalam bentuk segar yang berupa potongan-potongan daging dada, daging paha, daging sayap dan sebagainya, itu membuat kita bikin file dan sebagainya itu ya, maka itu akan insya Allah akan menjadi keuntungan kita besar. Kalau ada misalnya kegagalan di salah satu usaha kita, maka akan ditunjang oleh yang lain. Jadi kalau misalnya salah satu ini nanti mungkin bisa terjadi ini ya, ya. Oke, gitu ya. Nah, seperti apa sih kalau kita ikut kemitraan gitu ya, maka tentu kita harus punya kandang gitu ya. Jadi kalau kita ikut kemitraan, maka kita perlu menyediakan kandang. Nah, kandang di sini ada dua tipe, yaitu closed dan open house ya. Nah, terutama di Indonesia di mana udaranya ya, itu kan cenderung kita ini adalah daerah-daerah yang panas gitu ya. Maka kalau kita pakai open house gitu ya, tentu panas dari luar itu akan mempengaruhi kita gitu ya. Nah, kalau jadi sedangkan kalau khusus gitu ya, maka udara itu kita bisa atur gitu ya. Dan dengan mengatur suhu gitu ya, mengatur suhu kelembapan gitu ya, maka ini suasana di dalam kandang itu akan sangat bagus, sangat nyaman, sehingga kita bisa memelihara ayam dengan kapasitas yang besar gitu ya, dibanding dengan yang open house. Nah, kalau kapasitas yang besar ya, maka di situ penyakit bisa dikurangi gitu ya, kapasitasnya lebih besar gitu ya. Maka meskipun kita mengeluarkan biaya yang lebih besar, tetapi keuntungannya insya Allah lebih besar dibanding yang open house gitu ya.
Nah, ini persiapan-persiapannya. Jadi ketika kita mau pelihara, maka kita haruskan dalam kondisi bersih, steril gitu ya. Semuanya, baik itu kandangnya maupun tempat makan, tempat minum gitu ya, harus bersih, didesinfeksi gitu ya. Serta perlu istirahat kandang minimal 2 minggu ya, sebelum dimasuki ayam baru ya. Nah, ketika ayam datang gitu ya, maka kita perlu siapkan broodingnya gitu ya, karena kan DOC itu masih belum punya kekebalan tubuh, belum punya proteksi diri. Dia perlu menghangatkan tubuh gitu ya, di mana penghangatan tubuh itu belum berasal dari tubuhnya sendiri. Ini dari luar, maka kita perlu nyiapkan pemanas gitu ya. Nah, tentu di bagian bawahnya kita perlu pasang liter atau sekam ya, yang biasanya pada 3 atau 4 hari pertama itu kita kasih kertas gitu ya. Ini ya, kita kasih paper ya. Ini gunanya adalah untuk mencegah jangan sampai ayam itu memakan sekam gitu ya. Nah, kemudian kita kasih eksorten, tapi jangan besar-besar gitu ya. Cukup untuk mengalirkan udara ya. Nah, kita perlu pemanas gitu ya. Ini ya. Jadi di awal mungkin kita bikin broodingnya itu sempit gitu ya, tapi kemudian kita bisa lebarkan gitu ya. Nah, kemudian untuk pakannya gitu ya, waktu brooding itu maka sebagian pakan itu kita taburkan di paper gitu ya, supaya ayam itu mudah untuk mengambilnya ya. Cuma mungkin kerugiannya adalah terkadang pakannya itu kemudian campur dengan feses gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk mengembalikan ini ya, kondisi tubuh kita menambahkan air gula di air minumnya gitu ya. Nah, kemudian pencahayaan juga diatur gitu ya, seminggu pertama, seminggu kedua itu cahaya itu kita bisa atur terang gelapnya ya. Ini ya, sekian jam terang, sekian jam gelap dan sebagainya itu kita atur gitu ya, supaya ayam itu bisa mengkonsumsi dengan baik gitu ya. Kemudian juga hormonnya juga bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, kemudian untuk aliran darahnya gitu ya, ada yang waktu masih produksi itu mungkin pakai yang minimum gitu ya, artinya anginnya itu hanya sekedar lewat saja ya, minim ya. Kemudian ketika dia sudah ada besar transisi gitu ya, maka mulai besar ya tekanannya. Nah, ketika dia sudah semakin besar, di mana amonia semakin banyak, maka ini juga terus aliran udaranya semakin kencang ya. Nah, kemudian ada evaporatif cooling pad gitu ya. Jadi evaporatif cooling pad ini waktu itu belum dinyalakan gitu ya. Tetapi ketika suhu kandang itu sudah meningkat gitu ya, maka ini mulai dijalankan ya. Oke ya. Nah, kemudian juga kita bisa mengatur kelembapannya gitu ya. Oke ya, ini regulasi kita gitu ya, suhu dalam kandang ya, suhu
suhu dalam kandang itu diatur sesuai dengan umur ayam ya. Jadi kalau ketika baru datang ayam masih umur panas ya, maka panas. Tapi semakin hari semakin turun ya. Nah, mungkin ada beberapa masalah gitu ya ketika kita menggunakan kulkas ya. Jadi kalau ayam itu di tengah kandang gitu ya, menghindari pinggiran kandang, itu berarti ayam itu kedinginan gitu ya. Ayam itu butuh dingin gitu ya, butuh dingin. Karena bagian tengah itu adalah yang paling cepat gitu ya, maka ayam mengumpul di situ. Berarti ayam itu butuh dingin ya, kandangnya terlalu panas gitu ya. Kalau ayam itu bahkan minggir di pinggir-pinggir kandang, berarti dia kedinginan gitu ya, dia nyari panas gitu ya. Jadi kalau di pinggir-pinggir kandang itu kan kena matahari kan lebih hangat gitu ya, itu berarti dia kedinginan, maka kita perlu mengurangi fan-nya itu gitu ya. Nah, kalau ayamnya itu penyebarannya nggak rata, berarti mungkin ada bagian-bagian yang bolong gitu ya. Kemudian juga kita perlu cek sekapnya apakah lembab gitu ya, ataukah ada bau amonia yang menyengat gitu ya, maka itu kita perbaiki gitu ya. Nah, kemudian FCR gitu ya, kita perlu juga untuk beberapa kali ngecek gitu ya, berapa FCR-nya gitu ya. Di sini bahwa rumusnya mungkin agak berbeda dengan rumus yang kita gunakan untuk penelitian ya. Kalau penelitian itu kan pakan total gitu ya, dibagi dengan pertambahan berat badan. Tapi kalau untuk skala usaha itu cukup dibagi dengan bobot ayam hidup pada saat itu gitu ya. Tentu yang diukur tidak semua ayam ya, karena kan ayamnya misalnya 10.000 ya, kita nggak harus meninggalkan satu-satu sampai 10.000 ya. Cukup kita ambil sampel gitu ya. Kita ambil sampel gitu ya, kita habisnya pakan sekian dibagi dengan jumlah ayam, berarti tiap ekor ayam menghabiskan berapa gitu ya, dibagi dengan produknya, kita akan ditambahkan ya. Oke ya, jadi ini adalah FCR standar ya untuk ayam umur seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Kita ini berubah semakin banyak punya FCR-nya semakin jelek gitu ya. Kemudian untuk indeks performance gitu ya, rumusnya adalah banyaknya ayam yang hidup gitu ya, persentasenya kalikan berat rata-rata dibagi dengan angka FCR kalikan umurnya kalikan 100 gitu ya. Ini ya, jadi nah kalau kita hitung berapa ayam yang hidup kan berarti harus kita hitung berapa ayam yang mati ya, atau ayam yang panen ya, jadi ayam yang mati atau ayam yang terakhir gitu ya, dibagi dengan populasi awal gitu ya, maka kita bisa mendapatkan angka kematian ya, yang kalau kita masukkan di situ maka kita bisa mendapatkan angka IP gitu ya. Jadi misalnya yang mati 10%, berarti kan yang hidup 90% gitu ya, kalikan angka berat badan rata-rata 1,7 dibagi dengan gitu ya, ini ya, misalnya 35 hari ya, kemudian 0,9 ini adalah
apanya ini karena apa namanya, karena tinggal 0,9% gitu ya. Ini FTR-nya ya, FTR-nya 0,9 gitu ya, kalikan 35 hari kalikan 100 maka kita dapatkan KIP 485 gitu ya. Nah, pada 5 itu bagus apa enggak gitu ya, ini standarnya. Jadi kalau di atas 400 maka itu istimewa ya. Kalau kurang dari 300 itu berarti jelek gitu ya. Oke gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya antara open cost 50 gitu ya, memang biayanya ini yang open cost ini gitu ya. Jadi ada biaya gitu ya, maka di sini ya, untuk biaya tidak tetapnya ya, ternyata close itu lebih tinggi ya. Jadi total produksinya juga lebih tinggi dibanding dengan open cost gitu ya. Tetapi pendapatannya itu juga lebih tinggi gitu ya. Sehingga profitnya itu lebih tinggi dibanding yang open cost ya. Oke ya, jadi seperti itu adik-adik gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi apa cara menghitung PIB gitu ya. Ya, nah, yang penting lagi adalah tentang pakan gitu ya, bahwa pakan itu kan mengambil biaya produksi yang paling besar 60-70%. Nah, apa namanya, kalau kita bisa mengurangi harga pakan maka itu akan keuntungannya akan luar biasa ya. Oleh sebab itu kalau kita katakanlah ikut kemitraan misalnya itu ya, siapa tahu kita bisa juga mengurangi biaya dengan cara sebagian itu pakan yang ada itu kita gunakan yang buatan kita, tapi harus yang bagus gitu ya, nutrisinya harus tercukupi gitu ya, supaya performnya juga bagus gitu ya. Nah kalau kita bisa mengurangi harga pakan gitu ya, maka nanti SDM-nya lebih bagus, IP-nya juga akan lebih bagus gitu ya. Nah sebagai patokan gitu ya, kalau kita bikin rangsur gitu ya, kita perhatikan terutama adalah dari segi proteinnya gitu ya. Kemudian adalah proteinnya harus cukup, serat kasarnya harus rendah gitu ya. Ini aturan tahun 95 dan ini ada aturan tahun 2006 gitu ya. Jadi apa, proteinnya itu sekian gitu ya, ayam starter, ayam finisher. Kasarnya ini juga maksimum sekian ya, jadi jangan berlebih. Kalau lebih itu nanti pencernaannya jadi jelek gitu ya, maka berat badan ayam juga bisa tak bagus gitu ya. Ini adalah sebagai standarnya, kita lihat itu IPR-nya maupun IP-nya ya, termasuk juga daya hidup ya. Ini adalah bahan yang biasa digunakan ya, untuk pembuatan ransum ayam ya. Ini adalah sumber protein, sumber energi, ini sumber mineral ya, serta ini adalah feed aditif ya. Kita bisa mendapatkan feed aditif untuk apa namanya, memperbaiki performance ya. Ini adalah fungsi dari mineral-mineral ya. Ini mineral dan mineral ya. Ini mineral yang bawah ini adalah sebagai salah satu contoh dari feed aditif adalah probiotik ya. Jadi probiotik ini
akan memperbaiki saluran pencernaan ayam ya, karena sifatnya umumnya probiotik yang digunakan itu adalah bakteri asam laktat atau bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan asam, terutama adalah asam laktat gitu ya. Nah, apa fungsinya bakteri ini? Karena menghasilkan asam gitu ya, maka kondisi di dalam ususnya, terutama di intestin, itu akan asam. Nah, kalau pH-nya asam, maka mikrobakter akan mati, sehingga usus ayam itu terjaga dari kerusakan. Nah, kalau pilih-pilih ususnya itu bagus, maka penyerapan nutrisinya juga akan bagus, dan akhirnya nanti ayam itu punya bobot badan yang besar gitu ya. Nah, seperti ini cara kerja dari probiotik ya. Jadi probiotik ini gitu ya bisa menghambat bakteri patogen gitu ya. Kemudian juga nanti dia ini juga menghalangi gitu ya, menghalangi bakteri ini dari mencapai permukaan usus gitu ya. Karena kalau sampai itu terjadi, maka pilih-pilih usus itu rusak ya kalau ada bakteri patogen. Kemudian juga akan menabrak periksa dari sel. Padahal ini penting ya untuk imunitas. Jadi kalau terjaga, maka kita juga akan bagus gitu ya. Nah, cara lain gitu ya, di samping menggunakan probiotik, kita juga bisa menggunakan acidifier. Isinya adalah asam organik dan anorganik gitu ya, yang semuanya tujuannya adalah untuk membuat pH di dalam intestin itu menjadi asam ya, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen gitu ya. Jadi bisa berupa asam organik ya, ada asam format, ada asam citratropion, dan butyrat. Sedangkan asam organik ini adalah misalnya asam fosfat. Cuma yang perlu hati-hati adalah bahwa ini termasuk asam kuat gitu ya, sehingga dosisnya itu harus diperhatikan ya. Baik, saya kira itu ya. Jadi ini berkaitan itu viral ya, terkait dengan asam-asam amino ya, terkait dengan usulan seperti ini, maka akan kita dapatkan proteinnya 19,47, kemudian rasanya 4 gitu ya. Oke, saya kira itu ya, jadi tetap optimis gitu ya untuk ayam broiler. Saya kira itu ya. Kemudian kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Permisi, Prof. Apakah suara saya sudah terdengar ya, Prof? Halo? Iya, cuma agak bergema. Permisi, Ada Prof. yang mau bertanya? Permisi, Prof. Ya, silakan. Suara saya sudah terdengar ya, Prof? Jadi di sini saya izin bertanya, Prof, terkait harga ayam, Prof. Dari PPT dan pemaparan jenengan kan tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat fluktuasi dari ayam pedaging. Misalnya seperti tingkat permintaan harganya. Harganya. Nah, dari di situ kan tadi ada perihal kebijakan pemerintah ya, Prof. Nah, dari kebijakan pemerintah ini apakah sudah ada untuk menekan ya, Prof, untuk tingkat fluktuasi dari harga ayam pedaging di lapangan? Soalnya kan
saya melihat di web itu kan harga setiap harinya kan berbeda gitu Prof. Nah dari pemerintah tersebut apakah sudah ada bagaimana gitu upaya atau usaha untuk menekan sehingga kami sebagai konsumen itu tidak semata-mata hari ini ayamnya harganya sekian dan besok mungkin lebih mahal ataupun lebih murah. Nah mungkin apakah sudah ada upaya atau usahanya Prof? Terima kasih Prof. Iya, jadi apa namanya, pemerintah kayaknya masih belum maksimal gitu ya untuk cawe-cawe di bidang ini ya, penetapan harga gitu ya. Mungkin yang lebih aman itu adalah yang ikut kemitraan itu gitu ya. Kalau ikut kemitraan itu kan sudah ditetapkan harganya gitu ya. Cuma memang kendalanya adalah bahwa yang namanya IT gitu ya, perusahaan itu kan ya dia cari untung yang besar gitu ya. Katakanlah misalnya itu ya, DOC juga ditetapkan harganya gitu ya. Kamu membeli DOC dengan harga sekian, diutangi gitu ya. Diutangi itu kan tapi sudah ditetapkan harganya. Harga DOC sekian, kemudian pakan gitu ya. Pakan itu sekian gitu ya. Kemudian nanti panennya itu adalah harganya sekian gitu ya. Nah, cuma tidak enaknya kalau ikut enaknya dulu ya. Enaknya adalah kita sudah ada kepastian harga. Jadi meskipun harga di pasaran itu apakah naik, apakah turun gitu ya, kita sudah mendapatkan harga yang tetap. Artinya ketika harga di pasar itu turun, kita nggak ikut turun gitu ya. Harganya sudah ditetapkan misalnya gitu ya, per kilonya 20.000 misalnya itu ya. Maka ketika di pasar itu harganya anjlok menjadi 17 atau 15, kita masih tetap mendapatkan harga 20 gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya harga di pasaran itu kok naik misalnya sampai 30, biasanya kita juga tetap akan mendapatkan bonus gitu ya, terutama kalau IP-nya itu bagus gitu ya. Jadi kalau IP-nya bagus, maka kita akan mendapatkan bonus gitu ya. Nah, cuma nggak enaknya adalah biasanya yang namanya perusahaan kan ya dia cari untung gitu ya. Maka dari awal gitu ya, dia akan memberikan harga pakan gitu ya. Harga pakan itu harga sekian. Itu dia udah dapat untung gitu. Dan itu kan pabrik kan sudah punya kepastian bahwa peternak ini akan membeli pakan sampai sekian ton gitu ya. Itu kan sudah jaminan bagi pabrik itu untuk pakannya itu laku kan itu. Nah bagi peternak itu kan waduh, saya diutangi pakan sekian dengan harga sekian. Seandainya saya bisa bikin pakan sendiri, saya nggak perlu mengeluarkan uang sampai sekian juta misalnya itu ya. Nah itu gitu ya. Nah, apakah pemerintah ikut cawe-cawe di dalam mengurangi fluktuasi gitu ya? Paling-paling ini yang pernah terjadi itu ya. Ketika Singapura itu kan negara yang boleh dikatakan sangat tergantung dari negara lain gitu ya. Termasuk pasokan ayam gitu ya. Dia ini tergantung dari Malaysia gitu ya. Maka ketika Malaysia pernah suatu kali punya kebijakan ayamnya itu enggak dijual ke Singapura gitu ya. Wah ini Singapura ini kelewatan gitu ya. Bisa-bisa enggak makan gitu ya. Maka kemudian pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia ini yang kemudian memberikan ini ya peluang gitu ya perusahaan itu untuk menjual ayamnya ke Singapura gitu ya. Nah dengan terpasarkannya
daging ayam gitu ya, maka harga di dalam negeri juga bagus gitu ya, jadi terjaga, nggak sampai terjadi penurunan. Nah, mungkin seperti itulah cara pemerintah itu gitu ya. Nah, mungkin akan lebih bagus lagi kalau misalnya kembali ke aturan zaman dulu gitu ya. Pabrik itu nggak boleh memelihara ayam gitu ya, maka itu akan sangat bagus bagi rakyat gitu ya. Cuma ya nggak tahu pemerintah siapa nanti yang akan punya kebijakan seperti itu ya. Kalau sampai saat ini kayaknya masih belum ada gitu ya. Jadi mungkin satu-satunya cara yang paling aman ya ikut kemitraan itu tadi gitu ya. Tetapi mungkin kita bisa menghemat dengan cara mungkin sebagian gitu ya, nggak boleh seluruhnya tentunya itu ya. Sebagian itu akan kita kasih pakan menggunakan formula kita sendiri gitu ya. Nah, itu akan lebih bisa menghemat gitu ya. Tapi juga nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Katakanlah misalnya dari 10.000 ekor gitu ya, mungkin kita hanya bisa katakanlah untuk yang 1.000 ekor lah gitu ya, kita kasih pakan sendiri. Saya kira gitu ya. Siapa tadi yang tanya, namanya siapa tadi? Yang tanya tadi siapa namanya? Muhammad Rafiq, Bro. Ya. Muhammad Rafiq. Oke. Silakan yang lain mungkin. Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Prof. Sudah cukup. Ya, cukup ya. Presensinya dari sana saja ya, manual ya presensinya ya. Iya, Prof. Baik, kalau sudah dirasa cukup, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Ketemu lagi Jumat ya, Jumat ya kalau nggak salah ya. Baik, betul. kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, permisi. Ya, saya boleh meminta PPT-nya. Oh ya. Oke. Udah selesai. Sarapan.